Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak, kali ini Bu Nur mempersiapkan beberapa materi terkait dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi anak-anak ya, tolong disimak video pembelajaran berikut dengan seksama. Oke, kita mulai. Nah, materinya ini. Aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nanti di sini akan saya gambarkan beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan turunan. Yang mana yang kita bahas di sini adalah turunan yang berkaitan dengan fungsi trigonometri saja. Oke. Berikutnya. Yang pertama, kita aplikasikan turunan fungsi trigonometri ini pada kecepatan dan percepatan. Gitu ya. Saya definisikan dulu. Kecepatan adalah turunan pertama. Ini turunan pertama dari fungsi perpindahan. Jadi harus diketahui fungsi perpindahannya terlebih dahulu. Untuk perpindahan x yang dalam bentuk fx, maka kecepatannya dinotasikan dengan, nah ini kecepatan itu adalah dx per dt. Berarti turunan x terhadap t. Jadi turunan pertama itu disebut dengan kecepatan. Turunan pertama dari sebuah fungsi perpindahan itu adalah kecepatan. Kemudian yang kedua, percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Saya ulang, percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan atau merupakan turunan kedua dari fungsi perpindahan. Kalau dinotasikan seperti ini, A itu percepatan. Kalau yang tadi kan kecepatan, kecepatannya V, percepatannya A itu adalah turunan pertama dari V. Atau boleh juga A itu adalah turunan pertama dari X ini tadi. Jadi kalau dari awal itu merupakan turunan kedua, kalau dari kecepatan turunan pertama itu merupakan percepatan yang dinotasikan dengan simbol huruf A. Ini ya, kalau kecepatan kan pakai V. Oke. Contoh penerapan. Tolong diperhatikan ya, karena kita geraknya ada di trigonometri, jadi berkaitan dengan sinus, kosinus, begitu. Diketahui gerak sebuah partikel ditentukan dengan persamaan S sama dengan 6 kosinus 2T ditambah Pi per 4. Yang ditanyakan, tentukan nilai-nilai perpindahan dan kecepatan, tentukan pula waktu tersingkat ketika nilai-nilai maksimum itu terjadi. Berapakah nilainya? Penyelesaian. Yang pertama, menentukan nilai maksimum perpindahan. Perpindahan S, tadi soalnya ya, 6 cos 2T plus Pi per 4. Nah, S ini akan mencapai maksimum pada saat dia nilainya adalah 6. Ini kan 6 cos sekian. Mengapa 6? Karena nilai kosinus 2T plus Pi per 4, ini kan di sini ada angka 1 ya. Nilai kosinus itu maksimum adalah 1. Cos grafiknya, cos itulah maksimum 1. Minimumnya min 1. Nah, nilai 6 ini akan tercapai apabila 6 kali seret. Ini nilainya harus 1. Itu artinya apa? 6 cos 2T plus Pi per 4 sama dengan, ini nilainya harus 1. 6 kali 1 nilainya sama dengan 6. Nah, karena cos 2T plus Pi per 4 itu harus sama dengan 1. 1 sama dengan cos 0. Ya kan? 1 kan sama dengan cos 0. Sehingga kita ubah memakai persamaan trigonometri itu. Kalau ini sudah dinyatakan dalam cos sekian sama dengan cos 0, maka 2T plus Pi per 4 sama dengan 0 ditambah K kali 2Pi, persamaan trigonometri. Maka penyelesaiannya adalah 2T sama dengan, ini kita pindah ruas, min Pi per 4 ditambah K kali 2Pi, atau T sama dengan, ini kalau kita bagi 2, min Pi per 4 dibagi 2 lah, min Pi per 8 ditambah K kali 2Pi dibagi 2, berarti K kali Pi. Oke. Nah, K-nya piro? K-nya itu seperti di kelas 11 dulu, ini bergerak. K-nya itu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu di sana. Kemudian nanti silakan untuk jangan langsung
dan langsung dicatat. Nanti kamu malah bingung. Dilihat saja penjelasannya Bu Nur ini. Dilihat dulu. Baru nanti di tahap kedua silahkan dicatat apa maksudnya. Nah, sekarang K-nya kan tadi bergerak. Mulai dari K sama dengan 0. Kalau K-nya 0, maka T-nya adalah min pi per 8 ditambah K-nya 0, 0 kali pi. Maka didapat T sama dengan min pi per 8. Negatif kurang dari 0 berarti tidak memenuhi masuk waktu negatif, kan tidak mungkin. Kemudian kita lanjut ke K sama dengan 1. Berarti kalau K-nya kita ganti angka 1, maka didapat min pi per 8 ditambah 1 kali pi. Berapa hasilnya? Ini kan pi kalau disamakan menjemput menjadi 8 per 8. 8 kurangi 1 pi berarti 7 pi per 8. Itu lebih dari 0. Kalau sudah seperti ini, kamu sudah bisa menyimpulkan. Jadi perpindahan S akan mencapai maksimum. Maksimumnya tadi berapa? 6. Tercepat pada waktu T tersingkat adalah 7 pi per 8. Karena apa? Kok 7 pi per 8 yang diambil? Kalau ini 2 ini sudah lebih banget. Ya kan? Sehingga waktu tercepatnya adalah ini. Ini tidak memenuhi karena dia bernilai negatif. Oke. Berikutnya. Kalau tadi kita menentukan nilai maksimum dari perpindahan, sekarang kita akan menentukan nilai maksimum dari kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari S. Kita turunkan dulu. S-nya seperti ini, 6 cos 2T plus pi per 4. Kalau diturunkan, turunan pertamanya adalah 6 panjat. Turunan dari cos adalah min sin, yang dalam kurung panjat. Ya, terus mari ngono dikalikan dengan turunan yang berada dalam tanda kurung. Turunan dari 2T plus pi per 4, ini 0. Turunan dari 2T adalah 2. Ini kita hitung. Ya, 6, 2, min 12, ini negatif. Sin 2T plus pi per 4. Nah, itu turunan pertamanya. Berarti kecepatan maksimum adalah Vmax terjadi pada saat 12. Nah, 12 ini diperoleh pada saat apa? Pada saat sin 2T plus pi per 4 nilainya harus sama dengan min 1. Berarti kalau min 12 kali min 1 nilainya kan 12. Itu nilai maksimum. Paham ya? Jadi saya ulang. Ini hasil turunan pertama dari S tadi. Turunan pertama lah V ya. V-nya min 12 sin sekian. Berarti Vmax itu 12. Mengapa kok 12? Ini ada angka 12 di sini. Nah, nilai 12 ini didapat dari min 12 kali bla bla bla. Nah, bla 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 itu isinya sin 2T plus pi per 4 nilainya harus sama dengan 1. Karena apa? Min 12 kali min 1 sama dengan 12. Itu alasannya. Kemudian saya lanjut, sin 2T plus pi per 4 persamaan trigonometri lagi. Sin berapa yang nilainya min 1? Adalah sin 3 per 2 pi. Ya, sin 270 nilainya 3 per 2 pi. Kalau dinyatakan dalam radian. Sehingga kita bentuk dalam persamaan trigonometri didapat 2T plus pi per 4. Ini 3 per 2 pi ditambah K kali 2 pi. Sama seperti kelas 12 itu. Karena sinus punya dua rumus, kita substitusi ke keduanya. Nah, ini pi min 3 per 2 pi kali K kali 2 pi. Nah, kita sederhanakan. 2T ini pancet, ini pindah ruas ya. 3 per 2 pi dikurangi pi per 4 ditambah K kali 2 pi. Atau yang ini pi min 3 per 2 pi. Ini min setengah pi, ini min. Kamu harus bisa ngoperasikan loh ya. 1 dikurangi siji setengah. Lah, min setengah. Ya, 1 dikurangi min 3 per 2 atau min 1 setengah. Min setengah, ini positif pindah ke kanan jadi negatif. 2T ini panjat. Kemudian kita lanjut dengan, nah kita sederhanakan ini. 2T sama dengan, oke, ini disederhanakan menjadi, nah ini. 2T sama dengan, ini jadikan per 4 semuanya. Sehingga didapat, ini kali 2 kan. Berarti 3 kali 2, 6. 6 kurangi 1, 1 pi berarti 5 per 4 pi. Samakan penyebut, ini 2 dan 4 menjadi per 4. Ini pancet, yang ini juga begitu. Jadikan per 4 semuanya. Min 1/4 pi, ini 2 per 4. 2 per 4 berarti min 3 per 4 pi. Kemudian masing-masing dibagi 2. 5 per 4 per 2 per 5 per 8. Ini bagi 2 tinggal pi. Ini juga begitu. 3 per 8. K kali 2 pi dibagi 2 tinggal K. Pi K-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Sekarang
Ini untuk K sama dengan 0, maka T-ne piro? Lebokno gini. K-ne iki ganti 0 ya kan? Kalau diganti 0 ya 0 lah. Berarti tinggal 5/8 pi. Yang sini yang ngono padha. Iki K-ne ganti 0. Kalau ganti 0 ini kan min 3/8 pi, negatif tidak memenuhi. Kalau K-ne 1 maka T-ne iki 5/8 pi 13/8 pi, atau T sama dengan ini, yang satunya ya rumus satunya, maka T didapat 5/8 pi. Iki karo iki gede ndi? Iki 13 bagi 8, iki 5 bagi 8. Lah kecilan ini ya. Berarti ini T yang paling singkat, yang paling kecil. Jadi kecepatan maksimum Vmax 12 tercapai pada waktu tersingkat saat T-nya 5/8 pi, yang memenuhi ini. Gila, gede ya, lebih besar ini kan? Ini 5. Oke. Jadi waktu tersingkatnya seperti itu caranya. Dengan menggunakan konsep turunan pertama untuk menentukan kecepatan. Yang kedua, penerapannya pada menentukan gradien dan persamaan garis singgung kurva. Gradien suatu kurva dinyatakan dengan M itu adalah turunan pertama dari Y. Sedangkan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, di titik singgung A, X1, Y1 dengan gradien M, SMP kan sudah. Y min Y1 sama dengan Mx min X1. Yang penting M-nya tahu adalah turunan pertama. Oke. Contoh penerapan. Sebuah kurva memiliki persamaan Y sin pangkat 3X min 3 sin X. Tentukan persamaan garis singgung di titik yang berabsis. Absis itu apa, Rek? Absis adalah X ya. Absis itu X. Nah, Y itu ordinat. Nah, pasangan X, Y namanya koordinat. Ya, berabsis di pi/3. Jadi X pi/3. Apa persamaan garis singgungnya? Oke, penyelesaian. Persamaan kurvanya turunan kudu wis mahir ya. M, Y aksen turunno. Turun iku didukno, didukno. Nah, telune mudhun. Telu. Sin pangkatnya berkurang siji ya. Nah, kali turunan sin cos. Oke, selesai kan? Kemudian yang ini turunan dari sin adalah cos, berarti min 3 cos X. Itu gradiennya. Kalau mau disederhanakan boleh 3 cos X metu, ini tinggal sin kuadrat X dikurangi 1. Nah, tadi IK pi/3, berarti M-nya bisa kita substitusi dengan menggantikan nilai X pi/3. Pi 180 dibagi 3, kemudian sin-nya juga begitu. Ya, pi/3 60, berarti cos 60 nilainya setengah. Sin 60, setengah akar 3, setengah akar 3 dikuadrat 0, dikurangi 1, tinggal ngitung aja ini sudah. 3, ini setengah, ini 3/4 dikurangi 1, min seperempat. Oke, 3/1 min 3/8. Nah, min 3/8 ini merupakan M, merupakan gradien. Jadi turunan pertama, caranya begitu mencari gradien. Turunan pertama, IK diganti titik yang diketahui. Oke. Gampang kok ya. Selanjutnya kita cari titik singgung. Karena X-nya pi/3, maka kita substitusi ke fungsi yang belum diturunkan tadi, fungsi awal. Masuk sini. Sin pi/3, pangkatnya 3, min 3 sin pi/3, oke. Berarti ini sin 60 lah, setengah akar 3 ya. Setengah akar 3, pangkat 3, min 3 kali setengah akar 3. Setengah akar 3 pangkat 3 itu 27, akar 27. Berarti 3 akar 3/8. Dikurangi ini 3 akar 3/2. Samakan penyebut. Oke, ini 12/8 disamakan penyebut menjadi /8. Paham ya? 2 kali berapa dapat 8 kali 4. Berarti ini juga kali 4. Dapat 12 akar 3. Dikurangkan, didapat min 9 akar 3/8. Sehingga kita punya titik singgungnya adalah pi/3, min 9 akar 3/8. Oke, dengan gradien M-nya yang sudah kita cari tadi adalah min 3/8. Sehingga persamaan garis singgungnya substitusi saja ke sini. Oke, ini yang merah ini Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya ini kita ganti
Y min Y1 sama dengan M. M-nya ini gradien X min Pi per 3. Kemudian tinggal di pindah-pindah ruas saja. Ini Y. Oh, dikalikan 8 ke sini ya. 8 berarti 8Y ditambah kali 8, 8 hilang ya. 9 akar 3. Ini tinggal 3X. 3 coret sehingga tinggal Pi. Ya ini 3 min 3 kali min Pi per 3. 3 ini saling nyoret ah. Ini min jadinya plus Pi. Oke, ya. Kemudian disederhanakan menjadi 8Y sama dengan ini min 3X, ini pindah ruas, min 9 akar 3 ditambah Pi, atau 3X plus 8Y sama dengan sekian. Itu caranya. Ini persamaan garis singgungnya yang biru ini. Oke, latihan. Ini udah latihan kamu ya. Kamu harus, masalahnya kalau enggak latihan nanti besok nanti. Sebagai latihan, kerjakan soal berikut. Nanti naik Kak Isok tanyakan saya. Popo tanya Bu Nur ya. Oke, gerak perpindahan sebuah partikel sama caranya, cuma tadi dalam S, sekarang dalam XT. Sama gerak perpindahan. Tentukan fungsi percepatan. Nah, kalau tadi nyari kecepatan, sekarang nyari percepatan. Percepatan adalah turunan kedua. Dan tentukan pula nilai maksimum percepatan tersebut. Tarat, Isok. Nanti kalau tidak bisa tanyakan saya. Oke. Yang ketiga adalah menentukan titik stasioner dan jenisnya. Titik stasioner itu terjadi pada saat kamu sudah tahu turunan pertama harus sama dengan 0. Untuk menguji jenis nilai stasioner dapat digunakan dua metode, uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Metode 1, uji turunan pertama pada kedua sisi. Nah ini, untuk F aksen X lebih dari 0 berubah menjadi F aksen X kurang dari 0, maka jenis titik stasionernya adalah titik balik maksimum. Lebih dari 0 berarti grafiknya munggah, terus stasioner grafiknya turun, berarti titik balik maksimum. Kalau dari F aksen X kurang dari 0 menjadi F aksen X lebih dari 0, dari turun, stasioner, terus naik, maka jenis titik stasionernya adalah titik balik minimum. Nah, kemudian ini gambar lebih detailnya. Ya, jadi ini dari kurvanya F aksen X lebih dari 0 atau keduanya F lebih dari 0, maka jenis titik balik stasioner adalah titik belok dan seterusnya. Kalau ada perubahan kayak gini loh, Rek. Ini naik, terus stasioner, naik lagi, namanya titik belok. Ini juga gitu, turun, stasioner, turun, belok saja. Kalau ini F aksen X lebih dari 0, ini F aksen X sama dengan 0, yang ini F aksen X kurang dari 0, maka yang ini adalah titik balik maksimum. Yang ini turun, berarti F aksen X kurang dari 0 atau negatif, ini stasionernya, F aksen X sama dengan 0, kemudian naik grafiknya, F aksen X lebih dari 0. Namanya titik ini adalah titik balik minimum. Monotok. Gampang kan? Semangat ngono lho. Nah, contoh penerapan iki sing penting. Diketahui fx sama dengan sin x ditambah cos x untuk x terletak antara 0 sampai dengan 2pi. Tentukan semua titik stasioner dan jenisnya. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat, itu fungsinya diturunkan, kamu harus sudah bisa. Turunan sin cos, turunan cos min sin. Karena stasioner harus sama dengan 0. Karena sama dengan 0, tak pindah aja. Cos x sama dengan sin x. Oke. Semuanya dibagi dengan cos. Cos dibagi cos 1. Sin dibagi cos sama dengan tan. Tan berapa yang nilainya 1? Tan 45. Tan 45 kalau dinyatakan dalam radian adalah pi per 4. Oke. Nah, masuk persamaan tan. X sama dengan pi per 4 ditambah k kali pi. Ingat, untuk tan di sini sudutnya hanya pi saja ya, dan rumusnya hanya ada 1. Oke, tan bernilai positif hanya ada di kuadran 1 dan berada di kuadran 3. Sem sin tan cos, semua cintaku. Biar lah ngono. Jadi untuk x-nya pi per 4 yang berada di KW 1 dan x-nya 5 pi per 4 untuk yang berada di KW 3. Oke. Kemudian untuk x sama dengan pi per 4 kita substitusi ke kurva awal tadi.
F pi per 4. Kita substitusi. Sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 itu hasilnya adalah setengah akar 2, akar 2. Sehingga kita ketemu 1, pi per 4, akar 2. Kemudian, untuk X sama dengan 5 pi per 4. Masuk sini, 5 pi per 4. 5 pi per 4 berarti 225 ya. Tannya negatif, min setengah akar 2, min setengah akar 2. Berarti ini min setengah akar 2, min setengah akar 2, min akar 2. Berarti 5 pi per 4, min akar 2. Sehingga ada dua titik stasioner, yaitu pi per 4, akar 2, dan 5 pi per 4, min akar 2. Oke. Selanjutnya kita gambar posisi titik di selang ini, karena tadi diketahui selangnya antara 0 sampai 2 pi dan ini. Nah ini gambarnya. 0 ya, batasnya 0 ini, batas akhir 2 pi, kemudian pi per 4 taruh di sini, 5 pi per 4 taruh di sini. Di antaranya ini kita akan uji beberapa titiknya. Oke. Ambil beberapa titik uji sebagai berikut. Untuk turunan pertamanya tadi kan ketemu ini ya, cos X min sin X, untuk X sama dengan 0. Maka f aksen X, cos 0 min sin 0, 1, berarti bernilai positif. Untuk X sama dengan pi, masuk keturunan ya, untuk ujinya. Untuk X sama dengan pi, masuk keturunan cos pi min sin pi. Cos pi, cos 180, nilainya min 1. Ini 0, berarti min 1 negatif. Kemudian cos 2 pi. Untuk X sama dengan 2 pi, maka masukkan keturunan cos 2 pi. Cos 2 pi berarti cos 360. Cos 360 nilainya 1. Sin 2 pi 0. Berarti 1. Positif. Gambare kayak gini. Nah ini. Pada saat 0, positif. Pada saat pi, ini negatif. Pada saat 2 pi dia positif. Di sini stasionernya. Jadi ini uji-ujinya tadi. Seret. Ini stasionernya. Ini stasionernya. Sehingga kalau positif berarti F aksen X kan lebih dari 0. Naik stasioner, turun. F aksen X kurang dari 0 negatif. Kemudian dari turun, F aksen X kurang dari 0, stasioner naik lagi. Gitu caranya. Jadi kalau kita gambarkan menjadi bertanda seperti ini. Plus 0 itu, ini stasioner, turun, stasioner naik lagi. Jadi gambaran grafiknya seperti itu. Ini gambar grafik tadi tak pindah ke sini, tak kopas saja yo. Ini kalau gue nih, yuk sini aja sini. Nah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk X sama dengan pi per 4 adalah absis titik balik maksimum. Ya, yang titik balik maksimum mah. Seret di sini. Udah titik balik maksimum. Kemudian untuk X sama dengan 5 pi per 4 adalah absis dari titik balik minimum. Iki lah turun, stasioner, naik. Naik. Sehingga jadi pi per 4, akar 2 adalah titik balik maksimum. Dan 5 pi per 4, min akar 2 adalah titik balik minimum. Punya dua jenis nilai stasioner dan punya dua titik stasioner. Begitu ya, jadi menggambarkannya, nek nyari plus min plus masuk ke turunan, nek nyari ini masuk ke fungsi awal untuk ketemu akar 2 dan min akar 2. Oke, nah penerapan yang keempat adalah nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Rada akeh ya rek ya, gak apa-apa wis mesisan kok puter-puteran ae wis videone bener ini ya. Nah, contohnya tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2 cos x pada selang 0 sampai 2 pi. Ini soalnya anak piro. Tentukan nilai maksimum dari fungsi itu. Oh, fungsi yang kedua ini fungsi khusus ya. Pakai catatan ini. Catatan ini. Ini catat. Oke. Untuk bentuk A sin x plus B cos x dengan A dan B adalah konstanta, maka nilai maksimum, nilai minimum Y min sama dengan min akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan Y max adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Khusus untuk bentuk yang persamaan seperti ini. Jadi kita untuk yang soal nomor 2 kita pakai catatan ini, kita harus mempolakan soal ini menjadi A sin plus B cos. A sin plus B cos, itu ya. Lanjut. Penyelesaian.
Ya, nilai maksimum dan minimum fx sama dengan 2 cos x. Kita buat penyelesaiannya dulu. Ini fungsinya, turunannya. Turunan dari cos adalah min 2 sin x. Stasioner berarti sama dengan 0, berarti sin x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau pi. Ini kamu harus kudu mahir loh ya. Apa kok 0? Sin 0 nilainya 0, sin pi nilainya juga 0. Nah, 0 untuk x sama dengan 0, maka fx sama dengan masuk fungsi awal. Untuk x sama dengan 0, fx-nya 2 kali cos 0. Cos 0 nilainya 1, berarti 2. Untuk x sama dengan pi, masuk fungsi awal, 2 cos x, 2 kali cos pi. Cos 180 itu min 1, berarti min 2. Untuk x sama dengan 2pi, ini batasnya juga diperiksa. Maka fx sama dengan 2 cos x, 2 kali cos 2pi. Cos 2pi nilainya 1, 2 kali 1 nilainya 2. Jadi ada 2 maksimum, ada 1 minimum. Jadi nilai minimumnya adalah min 2, terjadi pada saat x sama dengan pi. Dan nilai maksimumnya adalah 2, terjadi pada saat x sama dengan pi. Dan x sama dengan 2pi. Gampang. Diturunno, ketemu stasionere, masuk fungsi awal. Jangan lupa selangnya diikutkan. Oke ya? Oke. Ya, apa ini? Wow. Ya, lanjutan. Yang kedua, nah ini dek. Rodok ngubah-ngubah titik. Oke, ditelateni ae. Sing penting kamu lah iso terus pinter. Gitu kan? Oke, lanjut. Fx-nya disalin dulu. Nah, sekarang perhatikan kursor saya. 4 cos kuadrat x ditambah 14 sin kuadrat x ditambah 24 sin x cos x ditambah 10. Ini pancet. Sing biru-biru adalah perubahan dari ini nanti akan saya ubah ya. Nah, ini 14 sin kuadrat x diubah menjadi 14 lah 4 tambah 10. Ya diakali aja ini ya. Sing iki 4 lekor rolas ping loro. Oke. Nanti kamu akan tahu arahnya. Nah, ini loh maksud saya. Iki karo iki lak padha angka papate ya metu. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x. Ya, boleh ya. 10 sin kuadrat x pancet. Ini 12 kali 2 sin x cos x ini adalah sudut rangkap. Sehingga bisa ditulis 12 sin 2x. Sudut rangkap ini loh. 2 sin x cos x. Sin 2a. Sin 2x ditambah 10. Kemudian ini nilainya 1 ya. Identitas trigonometri. 4 kali 1 ditambah 10-nya 5 kali 2 sin kuadrat x. Ditambah 10. Ditambah 12 sin 2x ditambah 10. Kemudian 4 ditambah 5. 2 sin kuadrat x. Kita pakai sudut rangkap miliknya cos. Cos 2x itu kan 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau saya ambil 2 sin kuadrat x-nya, maka dia menjadi 1 min cos 2x. Sudut rangkap trigonometri bentuk yang ketiga. Kamu ingat-ingat coba. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, diambil 2 sin kuadrat x. Ini rek kursor kurek. Ini diambil 2 sin kuadrat x. Jadi yang biru ini perubahannya menjadi ini dengan menggunakan trigonometri sudut rangkap untuk cos. Oke ya, ditambah ini pancet. Nah, 5 kali 1, 5 kali min ini, min 5 cos 2x ditambah 12 sin 2x. Nah, ini yang bilangan-bilangan lepas itu tanpa ada trigonometrinya kita tambahkan 19 min 5 cos 2x ditambah 12 sin 2x. Ini yang saya maksud. Kita polakan ke bentuk ini. Ya. A cos x, B sin x tadi loh. Sehingga bentuk fx ini 19 min 5 cos 2x plus sin 2x, A-nya 12. Ya, ini 5 cos x ditambah. Oh, ini kurang ongko 12. Sebentar, saya benahi ya. Sebentar, escape. Kurang ongko 12 di sini. Oke, itu ya. 12 kurang ya mana tadi? Oke, kurang angka 12. Bentar. Enggak ada isu, weranya nih bunur gak teliti nih. Maaf ya. Nah ini, oke. 19 min 5 cos 2x ditambah 12 sin 2x. Berarti A-nya 12, B-nya min 5. Maka kita dapatkan karena tadi yang diminta nilai maksimum, berarti Y-max sama dengan 19-nya pancet. Ini ditambah. Kalau maksimum kan nilainya ditambah. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. 19 ditambah tinggal kamu hitung aja.
Ini 169 13 kan nilainya adalah 32. Oke. Nah, ini latihanmu. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah, hampir sama kok. Yo, dicoba ya nanti biar bisa. Karena memang kita semuanya berkaitan dengan trigonometri. Tuh. Iya, opo iki? Sudah selesai anak-anak yo. Jadi tolong diperhatikan, memang pengerjaannya ya seperti itu. Untuk trigonometri harus lebih teliti lagi, materi-materi konsep yang dulu yang mungkin kelas 11 harus diingat kembali. Ya. Selamat belajar, nanti disimak-simak lagi videonya. Kemudian latihan soalnya silakan untuk dikerjakan. Mungkin tadi di screenshot begitu untuk bisa dikerjakan secara lebih baik. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada saya. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi PAS mulai tanggal 30 kalau tidak salah ya. Jadi semua materinya dipelajari dengan baik. Jika tidak dimengerti tanyakan kepada guru kalian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.